Alhamdulillah burungnya hari ini ada gacoan baru. Jadi punya ini pejantan baru, betinanya juga ada lagi sepasang. Jadi koleksi sekarang punya 4 pasang pleci. Jadi kalau ngurusin pleci ini ya kayak gini, setiap hari rutin. Nah, ini cuaca lagi nggak ada panas, lagi adem aja. Kandang udah dibersihin semua, air udah diganti, pupur ditambahin. Nah, sekarang nih sambil nyantai, waktunya kita ngasih ulet. Ngapain? Papa lagi ngasih makan ulet buat burung. Katanya nggak boleh ngasih makan ulat kalau itu lagi hamil. Pakai jangkrik, Nggak boleh lah. terus nggak pakai apa-apa. Nggak lah, pakai itu. Oh, pakai pur aja. Oh, ya udah deh. Nah, nggak boleh pakai ulet, nggak boleh pakai jangkrik, nggak boleh pakai kroto, katanya istri lagi hamil. Sleman rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Sleman rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum sahabat setia Sleman rumahan dimanapun berada. Mudah-mudahan pada sehat walafiat, tambah gacor burungnya, tambah membanggakan. Nah itu tadi mungkin lihat di awal tadi film pendek yang masih belajar, dimana ada namanya biasanya di daerah entah di mana-mana ya, kalau di sini tuh ada namanya bahasa pamali. Jadi kalau istri lagi hamil nggak boleh motongin kaki jangkrik, nggak boleh ngasih ulet. Nah permasalahannya kan gini, kalau misalnya kita punya pleci nih, pleci kita itu butuh keseimbangan antara nutrisi sama protein. Nah nutrisi itu sama protein itu harus seimbang, jadi nggak boleh namanya kita harus, jadi yang mengandung nutrisi itu kan seperti buah-buahan nih, pisang, kemudian juga apel, jeruk. Nah kemungkinan yang mengandung protein, salah satu yang mengandung protein itu diantaranya itu kroto, ulet kandang atau ulet Hongkong, atau juga yang namanya jangkrik. Ini mengandung protein. Nah cuma kan permasalahannya mungkin banyak kendala, bisa jadi burungnya nggak doyan, atau juga ada beberapa pantangan seperti kebiasaan di daerah masing-masing, entah dalam merawat apa, mungkin ada pantangan tersendiri. Alhamdulillah saya sendiri juga lagi ada pantangan, soalnya kan bini sedang mengandung, jadi nggak bisa motongin ulet, nggak bisa motongin jangkrik. Nah di sini saya mau coba kasih tutorial di mana dulu saya pernah merawat tanpa ulet, tanpa jangkrik, tanpa buah. Nah ini ketika anak saya masih kecil. Nah ketika anak pertama saya masih dalam kandungan, itu dengan rawatan khusus, jadi tanpa ulet, tanpa jangkrik, tanpa buah juga bisa. Nah mau tahu kelanjutannya, jangan lupa kita ngopi dulu biar seger, biar adem. Mantap. Nah kalau udah tahu tanpa seperti itu, jadi solusinya itu yang kita cari itu pengganti. Gimana sih cara pengganti ulet, pengganti kroto, pengganti namanya jangkrik? Yang pertama kita harus tahu dulu fungsinya. Kalau kita udah tahu fungsinya, baru kita cari solusinya. Kita mau tahu, kita sendiri nggak tahu fungsinya terus kita kasihin, kan bingung. Nah yang pertama, fungsi dari ulet, kroto atau jangkrik ini, dia mengandung protein tinggi. Di antara protein tinggi ini, paling tinggi ini kroto sama ulet Hongkong.
bahkan ulat kongkong ini panas, protein terlalu tinggi dia panas, bisa namanya kalau terlalu banyak rontok bulu. Nah, jadi solusinya kalau itu dua cara, biasanya cari doping. Cuma kalau untuk doping jujur saya sendiri nggak paham, nggak mengerti, bisa rekomendasi dengan suhu lain yang paham doping. Kalau saya sendiri lebih senang main pur. Nah, jadi permain dengan pur gimana, kita cari yang namanya pur yang kualitasnya tinggi. Nah, banyak pur seperti yang saya jelaskan seperti di tutorial saya berikut itu mengenal tentang makan burung. Kita cari yang kandungan protein sama yang protein sama nutrisinya tinggi. Nah, cuma kalau untuk pleci ini nggak ada. Ada yang nutrisinya tinggi, proteinnya rendah. Ada yang proteinnya tinggi, nutrisinya rendah. Nah, jadi saran saya buat teman-teman semua, ini yang namanya Nutribird. Nah, ini Nutri ini seringlah saya ulas ya, sering saya bahas. Jadi melalui perbandingan tutup merah sama tutup transparan. Ada juga yang namanya Nutri. Seputar Nutri kandungan khasiatnya udah banyak, tinggal disimak aja, jadi nggak perlu saya simak ulang. Di sini yang mau saya jelaskan Nutribird, kadar protein Nutribird ini nggak seimbang, cuma 18%. Mungkin bisa diperjelas, dia cuma 18%. Nutrisinya 18%, proteinnya 18%. Nutrisi dia tinggi. Jadi ketika burung pakai Nutri nggak usah pakai buah, nggak masalah. Cuma proteinnya rendah. Protein rendah itu harus cari yang protein. Apa namanya yang penuh protein? Seperti tadi ulet, kroto, tetap kita kasih. Nah, kalau misalnya nggak bisa pakai ulet, bisa kita ganti dengan yang namanya cari pur. Ada pur ikan itu Takari, Asahi, berbagai macam produk ya. Maaf nih nyebut produk, menyebut merek, bukan untuk endorse atau juga yang lain, cuma ini pembahasan ilmiah aja. Kadar protein pur ikan itu 30%. Ada yang pur ikan itu pur yang kiloan kecil-kecil itu kadar proteinnya 40%. Nah, cuma di kadar protein buat ikan itu baunya kurang begitu enak. Di kotoran juga baunya menyengat. Ada pur yang lebih tinggi, kadar proteinnya besar. Nah, saya pakai ini. Nah, ini bukan endorse juga. Kalau endorse nggak mungkin ini kosong. Ini tinggal kemasannya doang. Nah, ini udah kosong, soalnya udah saya campur, udah saya blender. Kemarin waktu nyampurnya itu nggak saya bikin tutorial karena memang saya cuma ngeraciknya aja, bini yang blenderin, saya lagi sibuk kerja. Nah, di sini kita simak, kita lihat sendiri kadar protein dari Superfeed ya, Superfeed. Jadi kadar protein dari Superfeed ini dia 50%. Proteinnya 50%. Ini saya pakai yang gold. Lebih tinggi lagi itu pakai yang red, yang merah. Dia lebih tinggi lagi proteinnya, tapi terlalu tinggi. Nah, dalam mencampur antara Nutribird sama namanya Superfeed, ini ada beberapa tahap. Nggak bisa langsung terus kita campur semau kita, nggak bisa. Dari pertama juga, waktu dulu ketika rawat burung yang pertama yang hilang itu, kita dengan coba mencampurnya perlahan. Nah, buat teman-teman semua yang mau coba nyampur, itu dicampurnya itu perlahan. Jadi perbandingannya dengan cepuk. Nah, perbandingannya dengan cepuk. Yang pertama, untuk mengurangi kadar biar nggak terlalu tinggi, cari settingannya pakai namanya satu cepuk Nutri, satu cepuk Nutri, kemudian juga satu cepuk Leopard. Nah, kalau saya pakai Leopard ini yang pertama menghemat biar jadi banyak. Terus juga, nah ini Leopard hijau,
Jadi biar dia lebih hemat, kemudian juga nggak terlalu tinggi. Satu cepuk ini apa Leopard, kemudian satu cepuk Super Pit. Nah, satu dilihat kondisinya dalam perubahan itu dalam 3 hari. Biasanya ketika dalam 3 hari nggak ada rontok bulu, nggak murung, nggak ada perubahan. Nah, kemungkinan Leopardnya tetap satu cepuk, tambahin nutrinya aja 2 cepuk. Jadi nutrinya 2 cepuk, Leopard 1 cepuk, sama Super Pit 1 cepuk. Kalau misalnya dia kasih terus reaksi ke burung ini apa namanya masih ada perubahan, mungkin nggak terlalu ngotot, nggak maksimal, bisa tambahin Super Pitnya setengah cepuk. Nah, ini yang udah saya blender. Nah, ini udah yang saya blender. Jadi ini ya saya blender ini yang saya buat takaran buat perbandingan ini yang cungko ini. Karena ini udah ngalas, udah mau ngotot, udah kelihatan. Kalau yang lain ini sama yang ini masih jarang lah, masih jarang. Jadi kalau burung masih jarang itu nyari settingan itu susah. Jadi nggak kelihatan ngotot atau enggaknya. Nah, kemudian ini yang saya banding ini jadi 2 cepuk Pur Nutri, 1 cepuk Leopard, dan juga 1 cepuk Pur Super Pit. Nah, perbandingannya 1:2 antara Leopard. Kalau misalnya nggak mau pakai Leopard, pengen kadarnya tinggi, nggak masalah, Leopard nggak usah dipakai. Berarti 2 Nutribird, 1 Super Pit. Nah, dicampur, boleh ditumbuk, boleh diaduk, yang penting dia merata, secara merata diaduk, dirata, kemudian dikasih ke burung. Kalau misalnya dia burung rusak, ada resikonya nih. Kalau kebanyakan Super Pit, bulunya hancur, jadi kesan seperti mabung, cuma dia rusak. Kalau mabung kan kusem, nah kalau ini pada patah. Pernah kejadian sekali saya kebanyakan Super Pit, kondisinya seperti itu, bulu kusem, rusak, nggak rapih, kemudian minggir sana minggir sini, bulunya seperti ada kutu. Itu kebanyakan Super Pit, jadi terlalu panas bulunya hancur. Nah, kemudian kasih ke burung. Kalau misalnya burung nggak doyan, dilihat dulu burungnya. Kalau masih burung dari Om Yokan, mungkin harus dibantu dengan pisang. Kalau misalnya burung udah rawatan lama, udah biasa ngepur, didiemin aja. Nanti juga pasti perlahan juga dia lama-lama juga ketika dia lapar pasti dia makan. Karena burung pleci ini bukan jenis burung yang ringkih, burung yang mudah stres. Pleci ini burung yang kuat, cuma dia memang menguji kesabaran proses rawatannya aja. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih juga atas dukungan Pleman Rumahan. Bisa sekarang subscribe 16.000 lebih buat teman-teman semua. Dan juga jangan lupa dukung Pleman Rumahan untuk menuju 20.000 subscribe. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, coba gini ngomong, Ngapain Bapak? Oh, ya coba gini.